Nah, karena menolak memberikan tidak satu pun diberikan, nah, kemudian proses berikutnya, prosedur menggugat ke Komisi Informasi adalah kami menggugat ke Komisi Informasi. Oke. Nah, kita menggugat ke Komisi Informasi mulai bulan Oktober, sidang selama hampir 6 bulan. Akhirnya Komisi Informasi memenangkan kami. Yang isinya adalah? Yang isinya adalah mengabulkan sebagian besar permintaan kami. Yang tidak dikabulkan misalnya informasi-informasi pribadi, misalnya catatan kesehatan, catatan kekayaan, itu bukan memang tidak relevan. Yang dikabulkan diantaranya? Tidak satu pun. Yang dikabulkan? Semuanya, hampir semuanya. Dikabulkan. Misalnya apa? Yang menurut Anda paling penting? Salinan ijazah. Salinan ijazah dari UGM. Salinan ijazah, salinan KRS, salinan KHS, SK Yudisium dan selanjutnya. Salinan ijazah, salinan kartu hasil studi dan salinan SK Yudisium, salinan SK Yudisium dan yang lain-lain itu tadi. Oke. Dan itu amanat dari putusan ya? Komisi Informasi. Komisi Informasi Publik Pusat. Pusat, oke. Nah, lalu kemudian dilakukanlah gugatan ke PT UN, betul? Nah, atas putusan itu yang menarik adalah KPU menerima langsung putusan itu. Walaupun di sidang kita berdebat, ada mediasi dan macam-macam, mediasi tidak bisa disepakati, tapi begitu diputuskan, KPU Pusat, KPU Jakarta, dan KPU Solo dalam waktu seminggu langsung memberikan semua dokumen yang kami minta, termasuk kami mempunyai 3 rangkap salinan ijazah. Jadi lengkap ijazah legalisir ya? Ya. Dari legalisir yang tidak ada tanggalnya itu. Iya, dari Solo, kemudian Jakarta, Pusat ya. Jadi, semuanya lengkap. Disitulah kemudian Anda menemukan hal-hal yang ganjil. Ya. Belakangan kita bicara soal hal ganjil, tapi bicara dokumen dulu. Inkonsistensi banyak sampai hal-hal yang sepele aja lah. Misalnya menyangkut riwayat hidup. Jadi riwayat hidup Jokowi untuk dikasih juga oleh KPU tuh. Ya. Pokoknya hampir semua dokumen administratif ketika Jokowi mengajukan itu hampir semuanya diberikan ke kami. Lalu nanti kita bicara di segmen selanjutnya apa yang janggal dari itu, silakan. Tapi saya tanya dulu. Dari situ kemudian mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, UGM tidak menerima putusan Komisi Informasi itu, dan catatan saya bahkan UGM bukan hanya tidak menerima, tetapi juga mempersoalkan Komisi Informasi itu sendiri. Jadi Komisi Informasi dianggap inkonsisten karena misalnya hanya karena wording putusan Komisi Informasi mengabulkan sebagian. Jadi padahal itu jelas dalam perdebatan. Sebagian itu untuk hal-hal yang sensitif soal pribadi memang kita juga tidak perlu. Kita tidak perlu catatan kesehatan, apakah Jokowi punya penyakit gula, punya stroke dan sebagainya. Itu nggak perlu kita. Tapi yang catatan dokumen-dokumen penting soal studi dia di UGM itu yang kami minta yang dibuka itu. Nah, UGM setelah kalah di PT UN masih punya kesempatan untuk mengulur waktu. Jadi UGM harus memutuskan apakah akan mau kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelum sampai situ. Jadi begini, putusan KIP itu mengamanatkan agar UGM membuka apa yang diminta oleh penggugat, dalam hal ini adalah Anda. Di antaranya tadi adalah KHS, kartu hasil studi, salinan ijazah, kartu rencana studi, bahkan KRS dan seterusnya harusnya UGM punya. UGM menolak, kurang lebih begitulah ya. Lalu kemudian Anda gugat itu di PT UN. Bukan, yang membanding. Jadi UGM melakukan gugatan banding karena menolak putusan Komisi Informasi. Jadi putusan KIP tadi dilakukan banding di PT UN. Karena menurut UGM tidak seperti yang dia. Ternyata hasil banding di PT UN kalah lagi. UGM, seluruh bandingnya UGM itu ditolak oleh PT UN. Yang artinya kembali ke putusan KIP. Yang harus menguatkan putusan KIP. Jadi sudah ada putusan inkrah dari inkrah, betul ya saya katakan. PT UN yang kemudian menguatkan putusan KIP yang harus membuka itu. Makanya Anda pede bahwa ijazah Pak Jokowi harus dibuka itu. Dan memang semestinya begitu. Tapi UGM kalau masih menolak membuka, dia masih punya satu kesempatan kasasi ke Mahkamah Agung.
tanggal 18 ini harus memutuskan, kemudian harus menyerahkan dokumen kenapa dia menolak, kemudian Mahkamah Agung akan memutuskan dalam waktu 30 hari kerja, apakah juga menguatkan putusan Komisi Informasi atau mengabulkan UGM. Kalau isinya sama dengan banding tadi, menolak seluruh gugatan UGM, maka artinya apa? Ya UGM harus menyerahkan dokumen. Kalau nggak mau juga? UGM dapat hukum kalau tidak salah, jadi Dapat dihukum? ya karena entah pejabat PPID-nya atau pejabat yang terkait Pidana maksudnya? ya Dihukum pidana? Ya. Oke. Yang setahun, kemudian atau Penjara 1 tahun? Oke. Kalau tidak melaksanakan putusan PT UN itu? ya tengah tahun Bon Jovi berkiprah ikut meneliti apa sih ini? Ini soal yang mestinya kata orang Batak mudah tapi kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Poin saya gitu. Nah intinya begini, poinnya menurut saya adalah ini salah satu contoh kelemahan negara ya. Negara tidak hadir dalam isu ini karena membiarkan isu. Negara nggak hadir. Negara tidak hadir. Maksudnya? Dalam arti menurut saya kalau ada kontroversi yang begitu gaduh bertahun-tahun, mestinya negara melalui DPR, pemerintah membentuk tim fact finding. Oke. Jadi dengan tim itu, jadi masyarakat tidak harus berantem, tidak harus berselisih. Istilah saya tadi media sirkus ini rakyat bersuara ini kan salah satu provokator juga ini yang media sirkus. Kita mengkontestasikan, mengkontestasikan isu. Intinya yang dilakukan Bon Jovi itu untuk memberi contoh ke publik, semoga bisa jadi presiden. Kalau seandainya nggak diberikan kesempatan, yang ada di media sosial. Kalau di media sosial yang ada algoritma, apakah itu yang dimaui? Kan enggak. Ya, enggak, tapi media mainstream sebaiknya tidak ikut-ikutan kegaduhan ini. Media mainstream seperti iNews. Tapi oke lah, yang intinya adalah tapi ada datang ke sini. Dari untuk memberi edukasi. Oke. Nah, artinya apa? Artinya apa? Saya kan karir saya 40 tahun di dunia media. Ya. Jadi salah satu fungsi media kan saya baru tahu ada larangan media nggak boleh main satu isu gitu. Bukan nggak boleh ada larangan, tapi jangan mengadu domba. Beda kalau mengadu domba itu bisik sana bisik sini, ini terbuka. Oke ya. Terbuka. Saya lanjutkan ya. Jadi presiden yang sudah kita lakukan di Bon Jovi ini adalah akhirnya memaksa negara hadir melalui keputusan administratif. Keputusan administratif Komisi Informasi dan kemudian PT UN. Jadi kita menyeret, ayo negara hadir. Nah, negara melalui Komisi Informasi dan PT UN sekarang jadi hadir, walaupun baru pada level administratif. Negara belum hadir secara substantif melalui pendekatan sosiopolitis. Kalau sosiopolitis itu tadi, DPR membentuk tim fact finding. Jadi Roy dan Ade tidak perlu setiap minggu berantem di sini, ya, agar meningkatkan rating. Jadi publik menunggu saja apa yang dilakukan oleh tim independen yang dibentuk pemerintah sebagai itikat politik yang baik, dan tidak tentu soal sesepele ini bisa diselesaikan sehari saja dengan menunjukkan itu, kemudian dibentuk tim independen yang bisa meneliti itu secara ilmiah, secara saintifik dan independen. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan. Oke, saya jawab dulu karena menyinggung media. Kalau Bung Refli menyatakan itu biasa saya jawab juga. Jadi fungsi jurnalisme, fungsi komunikasi adalah reduction uncertainty, mengurangi ketidakpastian. Ketika isu ijazah ini ada ketidakpastian, maka media wajib hadir di situ. Untuk apa? Untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi setuju Mas Roy ya? Agak berbeda sekarang nih. Saya bisa tambahkan soal fact finding. Fact finding. Dan perdebatan itu diperlukan 3 hal. Menguji gagasan, mencari kebenaran, dan menyalakan akal publik. Supaya publik kritis, kemudian dia bisa menghidupkan demokrasi. Enggak, kalau saya memang lebih setuju, Mas. Media kalau saya memang harus hadir. Media nggak hadir itu media yang penakut kalau nggak hadir di isu ini.
Ya. Iya, media hadir bagus karena media sebagai the fourth state of communication. Yes. Pilar keempat dari demokrasi harus hadir. Lulusan komunikasi. Oh, komunikasi asli UGM kalau ini. Ya, asli kalau. Kita soal fact finding silakan. kalau boleh. Kalau kali ini saya berikan tepuk tangan untuk Mas Roy. Oke. Silakan Bu David.